Baik, Bapak, mohon izin dimulai. Baik, Mbak. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, rahmat dan hidayah yang tidak terhingga sehingga kita masih dipertemukan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah keberkahan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak Bambang Setiawan MPD dan saya hormati juga teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang telah hadir pada acara webinar hari ini. Baik teman-teman sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Uswatun Hasanah sebagai MC sekaligus moderator yang akan memandu acara webinar pada hari ini dengan tema teknik menyusun proposal penelitian yang menarik bagi mahasiswa. Namun, sebelum saya membacakan susunan acaranya, saya akan menginformasikan kepada seluruh peserta webinar terkait peraturan pada acara webinar ini agar dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, peserta webinar dimohon untuk menggunakan background Zoom yang telah disediakan dari kami dan menyalakan kameranya. Yang kedua, peserta webinar dimohon untuk di-mute mikrofonnya pada saat acara berlangsung, kecuali pada sesi tanya-jawab. Yang ketiga, peserta webinar dimohon untuk tetap berada di ruang Zoom sampai acara selesai, karena akan ada absensi di tengah-tengah acara webinar sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat gratis. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:02, berikut saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Bambang Setiawan MPD. Yang keempat, sesi tanya-jawab. Yang kelima, foto bersama. Dan yang terakhir, penutup. Menginjak acara pertama, yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pembacaan basmalah, acara pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Menginjak acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Selanjutnya, menginjak acara inti pada webinar hari ini, yaitu pemaparan materi dengan tema teknik menyusun proposal penelitian yang menarik bagi mahasiswa oleh Bapak Bambang Setiawan MPD. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Baik teman-teman, pemateri kita pada hari ini yaitu Bapak Bambang Setiawan MPD, lahir pada tanggal 6 Juli 1989. Beliau mengawali pendidikannya di MI PUI Cicalung dan lulus pada tahun 2002. Kemudian masuk jenjang pendidikan SMP di SMPN 4 Maja dan lulus pada tahun 2005. Masuk jenjang SMA di MAN 1 Majalengka dan lulus pada tahun 2008. Melanjutkan pendidikannya di Universitas Pendidikan Indonesia dan lulus pada tahun 2013. Melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Pendidikan Indonesia juga dan lulus pada tahun 2017. Beliau aktif dalam kegiatan konferensi atau seminar, salah satunya pada tahun 2023 sebagai presenter yang diselenggarakan oleh Ordapom, PABKI, and International Seminar 2023. Beliau juga sangat produktif dalam menulis karya ilmiah, seperti menerbitkan beberapa buku atau artikel jurnal yang baru saja diterbitkan pada tahun 2024 ini berjudul Group Investigation Method, Intervensi Pengembangan Kecerdasan Interpersonal Peserta Didik. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kepada Bapak Bambang Setiawan MPD, tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Uswatun Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semuanya, mahasiswa, mahasiswi, dan juga mungkin beberapa dari akademisi mungkin ya. Selamat datang semuanya dan terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman menulis atas undangannya sebagai narasumber pada kegiatan webinar hari ini. Izin saya untuk share screen ya. Baik, apakah sudah terlihat untuk materi yang saya share screen? Sudah, Pak. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, terima kasih kepada teman menulis, juga Mbak Uswatun Hasanah, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi tentang penulisan karya tulis ilmiah ya, khususnya dalam hal ini adalah proposal penelitian untuk mahasiswa. Mungkin di beberapa peserta juga sudah berpengalaman dalam hal menulis proposal. Di sini saya mungkin sifatnya lebih kepada sharing saja ya, berbagi, diskusi dan juga sebagainya, karena pada dasarnya itu adalah menulis sebuah keterampilan dan terkadang mungkin ketika menulis karya tulis itu lebih kepada sebuah keterampilan yang praktis ya, bukan hal yang teoritis. Jadi ketika ingin menulis ya tuliskan saja, tidak hanya sekedar dari teori, tapi lebih kepada practical skill seperti itu. Oke, izinkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan kepada teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Saya Bambang Setiawan MPD, asli Majalengka, kemudian juga tinggal di Majalengka, dan alhamdulillah berkesempatan dari 2017 untuk bekerja di Cirebon. Jadi saya sebagai salah satu dosen di jurusan Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Kemudian juga alhamdulillah dari semenjak saya bergabung di UIN Cirebon, saya ditunjuk atau menjadi bagian dari tim jurnal, khususnya adalah saya editor in chief di jurnal Prophetic atau Profesional Empati Islamic Counseling Journal di jurusan BKI, dan alhamdulillah sekarang sudah terakreditasi Sinta 4. Dan kebetulan tahun ini sedang proses untuk reakreditasi, mudah-mudahan
bisa meningkat predikat jurnal yang saya kelola. Silakan kepada Bapak Ibu ataupun juga teman-teman mahasiswa barangkali ingin menerbitkan karya tulis, karya ilmiahnya ya dalam bentuk artikel ilmiah, khususnya di bidang bimbingan dan konseling, itu bisa untuk di-publish di jurnal Propetik. Latar belakang saya bimbingan dan konseling, sehingga bidang keahlian terkait dengan penelitian yang biasa saya lakukan adalah seputar bimbingan dan konseling, seperti itu. Kemudian juga background di perguruan tinggi waktu saya S1, S2 itu kebetulan background penelitiannya itu lebih kepada penelitian kuantitatif, sehingga sekarang ketika saya meneliti pun lebih banyaknya itu terkait dengan penelitian kuantitatif. Jadi lebih concern pada penelitian kuantitatif. Kemudian juga saya sering mengembangkan alat ukur psikologis, artinya bidang lainnya pengembangan alat ukur psikologis dan juga rancangan layanan konseling, karena ini menjadi bagian dari penelitian eksperimen ya yang biasa saya lakukan. Oke, untuk kontak mungkin apabila perlu sesuatu silakan, ada email saya dan juga ada nomor kontak, bisa mungkin barangkali mau menerbitkan artikel silakan bisa mengkontak ke saya secara langsung. Baik, itu singkat perkenalan dari saya. Mungkin kita akan masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini ya. Teman menulis sempat menghubungi saya untuk berbagi terkait dengan bagaimana cara menulis proposal yang efektif. Kemudian saya mencoba untuk membagi ke dalam beberapa pokok bahasan, antara lain menyusun judul penelitian, merumuskan masalah penelitian, menyusun latar belakang, menyusun kajian pustaka, menyusun metode penelitian, dan juga menulis proposal yang efektif dan persuasif, seperti itu. Oke, ketika kita melakukan penelitian, pasti kita akan memulai dari menyusun judul ya, atau mungkin judul ini terkadang menjadi kayak semacam apa ya, kalau dalam istilah Gen Z sekarang semacam clickbait-nya. Penelitian itu akan menarik ketika judulnya menarik gitu. Artinya judul ini tidak hanya berkaitan dengan identitas penelitian kita, tapi judul juga menjadi hal yang nantinya akan menarik pembaca untuk dapat membaca artikel atau proposal kita gitu. Termasuk di dalamnya adalah memberikan efek psikologis kepada mungkin kalau dalam hal ini mahasiswa terhadap dosen pembimbing, seperti itu ya. Karena kan ketika berkaitan posisinya mahasiswa, proposal yang kita buat itu kan tidak akan lepas dari bantuan bimbingan dari dosen pembimbing, entah itu dosen pembimbing akademik maupun dosen pembimbing skripsi, seperti itu. Nah, judul itu dibuat harus menarik, spesifik, karena balik lagi untuk meningkatkan minat membaca, seperti itu. Dan juga judul biasanya dibuat secara singkat, tidak terlalu bertele-tele ya, bahkan lebih bagus ketika tidak melebihi 15 kata dalam penyusunan judul itu gitu. Kemudian juga mungkin terkadang ketika posisinya untuk proposal, judul juga bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing ya, karena barangkali ketika dalam posisi mahasiswa kita punya judul-judul yang menarik, tapi ternyata di luar wilayah kajian keilmuan bidangnya, berarti kan belum bisa digunakan, sehingga perlu mendapatkan masukan-masukan dari dosen pembimbing, khususnya adalah dosen pembimbing akademik. Oke, di sini ada empat tahapan dalam membuat atau menyusun judul yang menarik. Pertama adalah jelas dan spesifik. Jadi pilih kata aktif yang mencerminkan topik penelitian yang secara spesifik, seperti itu. Kita harus bisa mengemas judul itu apa ya namanya tuh, memunculkan ke urgensi dari masalah yang memang akan kita teliti. Kemudian fokus penelitian. Judul harus mencerminkan variabel, metode, dan subjek penelitian. Biasanya kalau dalam bidang keilmuan saya, khususnya di BKI, di jurusan saya, itu judul terdiri dari dua variabel ya. Artinya dalam proposal penelitian mahasiswa, ketika mereka hanya membuat satu variabel itu masih belum diperbolehkan. Artinya harus dua variabel yang digunakan.
minimal adalah variabel X dan variabel Y, atau variabel independen dan variabel dependen. Kemudian juga metode. Metode juga menggambarkan tujuan dari penelitian yang ingin dicapai. Dan terkadang perlu diperhatikan juga dalam penyusunan judul ada kata-kata khas yang mencirikan penelitian tersebut itu kuantitatif atau kualitatif. Ini juga biasanya dimunculkan dalam judul. Misalkan kalau kuantitatif mungkin menggunakan kata-kata semisal hubungan variabel X dan variabel Y, ada kata hubungan, kemudian pengaruh, kemudian juga atau mungkin efektivitas ya. Artinya kata-kata tersebut, hubungan, pengaruh, efektivitas itu mencerminkan metode penelitian yang ingin yang ingin digunakan seperti itu. Ketika efektivitas maka metodenya adalah eksperimen. Ketika pengaruh maka mencari regresi seperti itu. Ataupun juga dalam penelitian kuantitatif kalau di BKI itu ada kata-kata khusus yang bisa digunakan, misalkan dengan menggunakan kata dampak, analisis, implementasi, peran, dan sebagainya. Artinya, kita harus bisa membedakan mana kata yang memang spesifik digunakan untuk penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif. Karena terkadang banyak beberapa kesalahan yang terjadi oleh mahasiswa adalah mereka menggunakan kata kuantitatif, tapi ketika penelitiannya itu kualitatif, ketika diuji mereka tidak bisa memberikan jawaban yang seharusnya. Misalkan dia menggunakan istilah efektivitas, maka kan akan mengukur efektivitas, tingkat efektivitas. Ketika kualitatif kita kan tidak menggunakan ukuran skor untuk mengukur efektivitas tersebut, seperti itu. Artinya di awal kita harus bisa fokus terhadap kita nih mau menggunakan metode apa untuk penelitian tersebut. Kemudian subjek juga perlu disebutkan ya, khususnya dalam penelitian-penelitian ilmu sosial ya. Misalkan hubungan antara variabel X dan variabel Y pada mahasiswa kampus X misalkan ya. Artinya unit 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 penelitiannya itu jelas disebutkan di dalam judul. Khususnya ini berkaitan dengan proposal ataupun juga proposal skripsi, tesis dan sebagainya. Tapi ketika berbicara artikel ilmiah terkadang itu menjadi lebih lebih lentur ya, lebih fleksibel dalam pemilihan judul. Kemudian juga variabel penelitian. Variabel ini menjadi masalah utama ya yang akan diangkat itu juga harus dijelaskan dalam judul. Sehingga variabel ini baik itu variabel X, variabel Y atau variabel moderator itu nantinya akan memberikan gambaran masalah yang akan kita lakukan seperti itu. Jadi dengan judul yang jelas kita udah tahu ternyata penelitian ini adalah meneliti tentang variabel ini dan variabel apa seperti itu. Apakah tentang misalkan tentang FOMO dengan misalkan kepercayaan diri dan sebagainya. Artinya pembaca itu sudah tahu ketika judul jelas karena variabelnya pun sudah jelas. Kemudian nilai kebaruan dari sebuah judul. Ini juga harus menjadi hal yang sangat penting ya. Artinya penelitian itu harus terbaru dalam artian kita berangkat mungkin dalam meneliti itu berangkat dari sebuah fenomena yang sedang terjadi, yang marak, yang hype pada saat ini sehingga masalah yang kita bahas itu adalah masalah yang terbaru, bukan lagi masalah-masalah yang mungkin sudah out of date seperti itu ya. Tapi kita harus berusaha untuk mencari topik penelitian yang relevan, terkini, khususnya adalah yang menjadi fenomena yang sedang marak terjadi di masyarakat. Terkadang juga mungkin ketika seseorang peneliti memilih judul penelitian, mungkin pertimbangan awalnya adalah seberapa banyak sih penelitian terdahulunya seperti itu ya, untuk memudahkan referensi. Atau mungkin ketika diminta untuk meneliti sesuatu yang baru, memunculkan variabel baru, terkadang ada kekhawatiran nanti referensinya itu sedikit atau penelitian terdahulunya itu sedikit sehingga akan kesulitan dalam memilih atau menentukan referensi. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman mahasiswa ataupun juga Bapak Ibu semuanya bahwa kebaruan itu menjadi hal yang akan memberikan daya tarik terhadap penelitian yang kita lakukan seperti itu. Sehingga judul kita nanti itu menjadi judul yang
menarik bagi pembaca dan juga karena nilai keterbaruannya itu ada, sehingga akan berpengaruh terhadap mungkin lebih mudah di-ACC proposalnya ataupun mungkin lebih, lancar ketika diuji seminar proposalnya, seperti itu. Artinya judul menjadi hal yang, eee, sangat penting untuk, dilakukan, seperti itu. Nah, berikutnya mungkin saya akan loncat dulu ya, ke sini dulu ya. Sebelum perumusan masalah, saya ingin ke latar belakang dulu, karena biasanya kan kalau dalam proposal urutannya latar belakang dulu baru rumusan masalah ya. Saya ingin coba dibalik gitu. Dalam dalam kacamata saya, latar belakang itu adalah diibaratkan sebagai sebuah fondasi. Fondasi dari sebuah bangunan. Di mana ketika kita membangun sebuah bangunan otomatis kan fondasinya itu harus kuat gitu. Biar si bangunan itu, tetap berdiri kokoh gitu, di tengah gempuran dan sebagainya gitu. Begitupun dengan penelitian, latar belakang itu diibaratkan sebagai sebuah fondasi yang melandasi penelitian kita gitu. Ketika latar belakang kita lemah, otomatis gampang dirobohkan oleh dosen penguji, seperti itu. Apalagi ketika tidak diperkuat dengan data-data empiris, teori dan sebagainya. Makanya hal yang perlu diperkuat adalah latar belakang masalah. Tidak hanya dalam proposal, tapi juga dalam artikel ilmiah biasanya latar belakang itu menjadi hal yang sangat urgent. Karena itu menjadi bagian dari fondasi kemana sih arah penelitian kita itu gitu. Ketika latar belakang ini kuat, otomatis baik itu dihantam dengan berbagai pertanyaan dosen penguji, kita akan bisa mencegahnya seperti itu. Karena kita udah kuat, kokoh di landasan, di latar belakangnya itu sendiri. Nah, ada 4 tahapan dalam membuat latar belakang masalah. Pertama adalah deskripsi masalah. Artinya pasti kita berawal dari sebuah masalah ya. Artinya paparkan situasi ataupun juga fenomena yang melandasi penelitian yang kita lakukan gitu. Atau mungkin kalau di bimbingan konseling biasanya saya selalu meminta ke mahasiswa itu adalah cari fenomena apa yang sedang yang ada di saat ini, yang ada di era sekarang, yang banyak terjadi, dialami oleh masyarakat dan sebagainya. Artinya kita berangkat dari sebuah fenomena, karena ketika ada fenomena, maka otomatis akan ada masalah gitu. Masalah itulah yang nantinya akan kita teliti, seperti itu. Sehingga masalah kita ya terkini, relevan, karena ada masalah yang muncul, seperti itu. Tidak hanya berdasarkan common sense si peneliti meneliti sebuah variabel, tapi ternyata variabel itu sebenarnya tidak menjadi sebuah masalah, seperti itu. Jadi kita harus melihat, dari situasi, khususnya mungkin situasi analisis sosial dan sebagainya, untuk mendapatkan, fenomena yang memang, tepat dijadikan sebagai landasan dari penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian kedua adalah data dan fakta pendukung. Ini juga menjadi sebuah penting ya. Karena ketika ada fenomena maka ada fakta di sana. Kemudian juga kita perlu memperkaya dari fenomena tersebut dengan eh, penelitian terdahulu seperti itu. Sehingga dari fenomena yang kita anggap itu akan mendatangkan masalah, diperkuatlah dengan adanya penelitian terdahulu sehingga asumsi kita yang menyatakan bahwa fenomena itu sebagai sebuah masalah itu diperkuat oleh penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Sehingga kita menjadi lebih kuat untuk melakukan penelitian tersebut gitu. Nah, selain kita juga perlu memperkuat dengan tadi data-data empiris atau penelitian terdahulu, kita juga perlu memahami secara teoritisnya tentu saja ya. Dan juga kalau misalkan dalam penelitian yang biasa saya lakukan adalah data dan fakta ini juga perlu diperkuat dengan studi pendahuluan. Misalkan subjeknya itu adalah di Cirebon, misalkan masalahnya tentang FOMO pada remaja di Cirebon. Berarti kan untuk meneliti itu seorang peneliti harus punya data studi pendahuluan terlebih dahulu. Benar nggak sih ketika dia menyatakan bahwa di Cirebon terjadi FOMO dan akan meneliti itu datanya ada atau tidak. Makanya peneliti harus studi pendahuluan terlebih dahulu untuk menangkap gejala awal apakah ada FOMO atau tidak di remaja di Cirebon, sehingga landasan
latar belakang masalahnya itu tidak hanya berdasarkan data fakta yang diambil dari penelitian terdahulu, tapi juga diperoleh dari studi pendahuluan yang peneliti lakukan, sehingga akan menjadi sangat kuat ketika latar belakang tersebut dimunculkan seperti itu. Kemudian gap penelitian, otomatis ketika banyaknya penelitian terdahulu, otomatis kita akan mencari gap. Ketika misalkan, kan ini udah banyak diteliti, kemudian untuk apa kita teliti kembali seperti itu. Makanya kita harus mencari gap di sana. Kenapa penelitian kita itu perlu dilakukan? Mungkin sebagai penyempurnaan dari peneliti lain yang belum sampai pada tahap tertentu sehingga kita perlu sempurnakan, atau mungkin dalam hal penggunaan metode, penggunaan teknik analisis datanya, atau mungkin juga terkait dengan subjek penelitiannya yang kurang luas dan sebagainya. Artinya kita perlu menemukan gap dari penelitian yang akan kita ungkap, khususnya adalah berdasarkan dari penelitian-penelitian terdahulu yang kita sampaikan, atau penelitian kita itu harus dapat memberikan sebuah novelty atau kebaruan terkait dengan topik atau masalah yang kita munculkan. Terakhir adalah kontribusi. Kontribusi ini menjadi sesuatu yang diharapkan dari penelitian kita ya. Tidak hanya kontribusi penelitian itu hanya untuk si penelitinya saja, untuk meluluskan dia untuk bisa lulus skripsi, tapi juga harus ada kontribusi yang dapat diberikan oleh penelitian yang kita lakukan, baik itu kontribusi secara ilmiah, keilmuan, maupun secara praktis untuk kemaslahatan, kebermanfaatan di masyarakat. Artinya, makanya ketika penelitian itu diambil dari sebuah masalah yang nyata, otomatis kan kita mencari solusi. Sehingga secara tidak langsung, hasil penelitian kita itu akan memberikan kontribusi secara praktis bagi masyarakat. Atau dalam bahasa bimbingan konselingnya itu adalah kita melakukan sebuah riset itu berdasarkan need assessment ya, atau analisis kebutuhan. Kebutuhannya dengan cara apa ya? Melihat fenomena, ada studi pendahuluan, kemudian jadilah sebuah kontribusi yang bisa kita berikan melalui penelitian yang kita lakukan, seperti itu. Nah, berikutnya setelah kita membuat latar belakang, otomatis kita akan merumuskan masalah ya. Karena kan perumusan masalah itu sebenarnya ujungnya itu adalah pertanyaan penelitian. Karena kan pertanyaan penelitian yang nantinya akan menjadi arah kita dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam merumuskan masalah, itu pertama yang harus kita perhatikan adalah bahwa masalah tersebut dapat diuji. Balik lagi, dalam penentuan variabel, makanya pentingnya untuk berkomunikasi ataupun juga berkonsultasi dengan dosen pembimbing bagi mahasiswa adalah untuk memastikan bahwa variabel yang kita teliti itu dapat diuji, dapat diukur dengan metode teknik analisis data yang memang sesuai seperti itu. Dan juga dapat diuji ini adalah bahwa metode atau masalah penelitian ini dapat dipecahkan dan dapat dicari solusinya atau dicari hasilnya dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Kemudian relevan, atau di sini adalah relevan sesuai dengan bidang dan juga penting untuk perkembangan keilmuan, baik secara teoritis maupun juga secara praktis. Selain itu adalah tepat sasaran, fokus pada satu masalah, kemudian juga dan juga memiliki nilai kontribusi ilmu pengetahuan. Makanya itu ketika dalam membuat latar belakang kita udah dengan sesuai dengan tahapan yang tadi kita bahas, otomatis antara relevansi, tepat sasarannya itu bisa lebih gampang, lebih mudah dicapai gitu. Karena kita meneliti berdasarkan masalah yang ada di masyarakat atau di subjek penelitian kita, kemudian juga sehingga akan mendatangkan sebuah kontribusi baik secara keilmuan, secara teoritis maupun juga secara praktis. Kemudian identifikasi kesenjangan, tadi identifikasi gap, apa yang belum ada di dalam penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Itu bisa menjadi celah kita untuk melakukan penelitian di sana. Itu juga menjadi sebuah kebaruan yang mungkin kita bisa tawarkan kepada pembaca
dari tema yang sama gitu. Misalkan dari satu tema kan mungkin banyak penelitian yang pernah dilakukan, tapi kita harus berusaha untuk mencari gap tersebut agar penelitian kita itu menjadi terbaru dan juga ada novelty yang bisa diberikan. Dan terakhir adalah pertanyaan penelitian. Rumusan masalah biasanya dibentuk dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian ya, yang secara spesifik menggambarkan apa yang ingin dicari dari penelitian tersebut. Gitu. Sebenarnya mungkin secara dalam praktiknya, pertanyaan penelitian itu ada yang menuliskan satu pertanyaan penelitian, dua pertanyaan penelitian, tiga pertanyaan, dan sebagainya. Tapi mungkin secara standar kebanyakannya itu tiga pertanyaan ya, tiga pertanyaan penelitian. Padahal dengan satu pertanyaan pun sebenarnya sudah bisa menjawab gitu. Ketika kita menuliskan judulnya itu adalah misalkan hubungan antara variabel X dengan variabel Y pada subjek A misalkan ya. Kita cukup pertanyaan penelitian ya bagaimana hubungan antara variabel X dan variabel Y di subjek A tersebut. Secara umum mungkin bisa dengan satu pertanyaan penelitian, tapi terkadang kita membutuhkan hasil yang lebih spesifik seperti itu. Untuk dapat mencari sebuah hubungan antara variabel X dan variabel Y, maka kita lebih tepat ketika kita mengetahui dulu gimana sih gambaran atau profil dari variabel X dan variabel Y, sehingga dimunculkanlah dalam pertanyaan penelitian. Yang nantinya dari hasil rumusan pertanyaan penelitian 1 dan 2, itu akan kita gunakan untuk mencari jawaban besar dari pertanyaan besar yang kita ajukan di penelitian tersebut, yaitu adalah dalam bentuk judul. Judul itu kan menjadi sebuah pertanyaan penelitian yang perlu kita jawab, seperti itu. Jadi secara umumnya itu satu pun bisa, tapi ketika ingin lebih rinci bisa dibagi menjadi beberapa pertanyaan. Idealnya mungkin kalau saya biasanya merekomendasikan kepada mahasiswa itu minimal 3 lah. 3 pertanyaan itu sudah cukup gitu. Artinya tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak juga gitu. Tapi dapat menunjang memperkaya, memperkuat jawaban terkait dengan apa yang ingin dicari dalam penelitian yang dilakukan. Oke, berikutnya adalah menyusun kajian pustaka. Nah, kajian pustaka dalam penelitian ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan juga menentukan grand teori ya. Grand teori serta menganalisis penelitian-penelitian yang relevan sehingga terbangun dasar teorinya itu yang kuat gitu. Dan juga dari kajian pustaka ini juga menunjukkan kesenjangan untuk mencari gap penelitian tadi. Karena biasanya dalam kajian pustaka akan dimunculkan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian yang kita lakukan. Nah, dalam menentukan menyusun kajian pustaka, sebenarnya kita intinya dalam meneliti itu kan kita paham variabel yang kita cari ya, baik itu variabel X atau variabel Y. Dengan kajian pustaka ini kita akan lebih memahami seperti apa sih variabel X dan seperti apa variabel Y, karena kita akan mengambil dari teori utama yang setiap variabel itu miliki gitu. Nah, dalam menyusun kajian pustaka, pertama adalah kita harus menyusun dari sumber-sumber yang kredibel dan relevan. Artinya dalam menyusun kajian pustaka, usahakan ambil sumber literatur terbaru dari jurnal ilmiah ataupun juga dari buku-buku teori ya. Skripsi, tesis ataupun disertasi bisa menjadi penunjang, tapi sebenarnya yang lebih diutamakan adalah dari jurnal-jurnal atau karya tulis ilmiah. Karena apa? Ya karena pada dasarnya jurnal atau artikel itu kan update-nya itu cepat seperti itu. Sehingga sumber referensi yang kita gunakan atau kajian pustaka kita menjadi lebih terbaru. Makanya ada persyaratan ketika menyusun kajian pustaka ataupun juga penelitian, gunakan sumber referensi dari 10 tahun terakhir kan ya. Sehingga akan membawa kebaruan yang lebih nyata gitu. Kecuali mungkin dalam penggunaan buku-buku referensi khususnya buku grand teori ya. Kalau di keilmuan BK itu kan hadirnya itu di BK ataupun juga terkait dengan
teori-teori konseling, teori-teori psikologi, biasanya hadirnya itu di tahun-tahun 90 ke bawah. Jadi banyak grand teori itu yang baru muncul di tahun 80-an, 70-an, sebagainya. Sehingga grand teori itu bisa menggunakan buku-buku referensi utama tidak apa-apa lebih dari 10 tahun. Yang penting adalah itu dijadikan sebagai grand teorinya. Misalkan Albert Bandura, kita ngambil dari tahun 90, tapi itu buku asli Bandura, itu bisa digunakan. Kecuali yang terbaru itu kalau misalkan sumber-sumber buku penunjang, yaitu harus dari yang terbaru. Tapi kalau grand teori, khususnya di jurusan BKI itu diperbolehkan mengambil dari sumber-sumber lama. Nah, ini berikutnya adalah grand teori tadi. Jadi grand teori ini menjadi hal yang penting karena kita akan memahami dari variabel yang kita teliti gitu. Atau mungkin kalau dalam bahasa lainnya variabel itu tuh asbabun nuzulnya tuh dari teorinya siapa sih, seperti itu ya. Jadi kita mengambilnya itu langsung dari sumber asli, jadi grand teorinya. Makanya karena grand, terkadang sumber referensinya itu lawas ya. Jadi sudah lama. Tapi itu menjadi hal yang kuat ketika kita dapat grand teorinya. Jadi PR peneliti berikutnya adalah cari teori utama yang melandasi variabel yang kita teliti gitu. Jangan sampai kita salah mengambil grand teori, otomatis akan berpengaruh terhadap kekuatan kajian pustaka yang kita buat gitu. Makanya pahami betul variabel X dan variabel Y atau variabel apapun yang kita gunakan, cari grand teorinya, cari referensinya, ketika dirasa cukup, barulah kita lanjut. Sekarang mungkin ketika mencari referensi menjadi lebih mudah ya, ketika di era digital saat ini, kita bisa dengan mudah mencari referensi dari berbagai sumber internet, misalkan mungkin dari Sage, ataupun juga dari ResearchGate, dari Sci-Hub, dan sebagainya. Artinya kita lebih mudah untuk mencari artikel penelitian terbaru, ataupun juga buku-buku grand teori yang sudah dari lama gitu. Bisa juga dengan menggunakan Google Scholar, itu menjadi hal yang mempermudah peneliti untuk mencari referensi. Mungkin berbeda ketika posisinya di tahun 2000-an ya, ketika seorang peneliti ingin membuat kajian pustaka, mereka mungkin harus mencari buku-buku lama ke toko buku yang di Gramedia pun mungkin tidak ada gitu. Sehingga zaman saya kuliah juga itu ada namanya, ketika di Bandung itu ada namanya Palasari, toko buku ya, di mana di sana tuh perpustakaan banyak sekali buku-buku lama yang mungkin hanya ada di luar negeri, tapi di Palasari ada gitu. Nah, tapi sekarang menjadi kelebihan dari penulis adalah kita lebih mudah, lebih dekat akses kita untuk mendapatkan sumber-sumber referensi terbaru, baik dalam skala jurnal nasional maupun jurnal internasional, seperti itu. Kemudian analisis dan sintesis. Nah, di sini kita juga perlu menghadirkan pustaka empiris, membandingkan dan menganalisis, kita bisa yang belum pernah diteliti, kita bisa menawarkan kebaruan atau novelty dari penelitian yang kita lakukan. Terakhir adalah gap. Nah, gap di sini juga tadi kekosongan dari penelitian-penelitian yang terdahulu, kita isi dengan penelitian yang kita lakukan gitu. Nah, salah satu mungkin yang menjadi hal yang kenapa mahasiswa itu terkadang enggan untuk meneliti sesuatu yang baru, karena mereka masih kesulitan dalam menemukan penelitian terdahulunya, sehingga kesulitan dalam menentukan gap penelitiannya. Padahal ketika kita meneliti sesuatu yang baru, itu menjadi hal yang tantangan yang menarik ya kalau menurut saya, karena kita bisa menjadi yang mengawali meneliti tentang variabel tersebut atau tentang masalah tersebut gitu. Tinggal nantinya kita perkuat dengan artikel-artikel ilmiah. Saya rasa ketika di era sekarang artikel ilmiah itu sudah sangat mudah dicari dengan berbagai tema. Kita mau setting dari tahun berapapun bisa muncul. Misalkan di Google Scholar kan kita bisa mencari referensi dengan preferensi waktu kapan itu sudah bisa dihadirkan gitu. Sehingga akan menjadi lebih mudah. Oke, berikutnya metode penelitian. Nah, ini menjadi
cara kita dalam menjawab penelitian yang akan kita lakukan. Kita mau mencari banyak dan apa kan gitu itu sampai mendapat hasil hubungan. Kita mau mencari metode ini diibaratkan konsepnya mungkin ya, cara membuatnya tuh seperti apa sih penelitian kita, diolahnya tuh dengan seperti apa, barulah jadi sebuah penelitian yang matang seperti itu. Selalu terbagi ke dalam dua sudut pandang ya, kualitatif, kuantitatif gitu. Ada orang yang tidak mau kualitatif karena menganggap bahwa kesulitan dalam mendeskriptif karena kesulitan dengan angka misalkan ya, itu menjadi sebuah preferensi masing-masing sebenarnya. Ketika ditanya sulit mana antara kuantitatif dan kualitatif, menurut saya semuanya sulit. Lebih baik mana? Keduanya baik gitu. Tergantung preferensi masing-masing, kita lebih menyukai yang mana. Seperti itu ya. Selera kita tuh lebih ke arah mana gitu. Kalau menyukai keduanya, ada mix method. Artinya terkadang dalam meneliti juga kita harus menyesuaikan preferensi dalam penggunaan metode, dan juga metode ini juga harus disesuaikan dengan judul, kemudian apa yang ingin kita jawab dari penelitian tersebut, itu juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penelitian. Nah, pertama adalah kita harus menentukan pendekatan dan desain ya. Pendekatan ini menjadi tadi ini pendekatan itu kan ada kualitatif, ada kuantitatif. Kemudian di bawah pendekatan nanti ada metode, di bawah metode ada desain. Kalau dalam kuantitatif, misalkan pendekatannya kuantitatif, metodenya itu adalah true experiment, misalkan, nanti desainnya itu adalah pretest, post-test, control group design. Artinya desain itu menjadi metode penelitian yang lebih spesifik yang nantinya akan menjawab pertanyaan penelitian kita gitu. Jadi tidak hanya kita tidak bisa hanya menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif saja, tapi harus dispesifikkan dengan metodenya apa, atau bahkan bisa lebih spesifik dengan desain penelitiannya apa gitu. Beberapa metode penelitian itu spesifik sampai ke desain, tapi mungkin terkadang ada juga yang hanya sampai metode, ya. Tapi lebih baik itu adalah sampai ke desainnya. Karena dengan desain ini menjadi lebih spesifik kita mau mencari apa, kemudian juga dari desain ini pula, itu nanti pertimbangan penentuan subjek, informan, responden, sebagainya itu menjadi lebih mudah. Artinya dari pendekatan, kemudian teknik pengumpulan data, sampai analisis data itu menjadi lebih sesuai. Gitu. Karena kita memahami dari awalnya, dari pendekatan, metode, dan desainnya. Jadi ketika membuat metode penelitian, usahakan diambil dari buku-buku metode penelitian ya. Jangan hanya mengambil dari referensi dari misalkan kakak tingkat penelitiannya bagus, kita lihat bab 3-nya metode penelitiannya lengkap. Itu justru yang salah ya. Karena kita akan kejebak dengan sudut pandang orang tersebut gitu. Mungkin kita nantinya jadi kita tidak bisa mengembangkan metode penelitian yang memang kebutuhan penelitian kita. Makanya referensinya dari buku-buku metode penelitian Giono itu menjadi referensi yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam kita menyusun metode penelitian. Ketika membutuhkan gambaran seperti apa gambarannya, mungkin kita bisa melihat dari skripsi ataupun juga tesis, gimana sih kalau menyusun metode penelitian untuk penelitian ini gitu. Artinya itu hanya sebagai pedoman aja, tapi kita rujukan utamanya adalah referensi utamanya dari buku-buku metode penelitian. Berikutnya adalah subjek penelitian. Penelitian kita ini ingin ditujukannya kepada siapa, atau sebagai unit analisis datanya ya. Subjeknya itu siapa?
Mungkin kalau dalam kualitatif sumber datanya itu siapa? Baik itu secara sumber data primer maupun sumber data sekunder. Biasanya dalam penelitian kualitatif sumber data primer itu minimal 5 orang ya. Dan mungkin dilakukannya itu secara purposif, artinya sudah menspesifikkan sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicari. Tapi dalam penelitian kuantitatif, subjek penelitian ini juga bisa digunakan menjadi populasi dan sampel. Nanti penggunaan populasinya bisa lebih dari 100 ataupun juga kurang dari 100 yang nantinya akan menentukan teknik samplingnya. Teknik samplingnya bisa purposif, bisa random, dan sebagainya ya. Nah, penentuan teknik sampling juga ini terkadang dipengaruhi oleh penggunaan metode penelitian yang kita ambil. Misalkan dalam penelitian eksperimen, itu ada yang namanya kuasi eksperimen. Dalam kuasi eksperimen itu sudah disebutkan bahwa untuk menggunakan penelitian kuasi eksperimen, penggunaan teknik samplingnya itu adalah purposive sampling. Jadi ketika seseorang peneliti meneliti kuasi eksperimen, ya dia harus teknik samplingnya itu adalah purposive sampling. Karena ketika kuasi eksperimen teknik samplingnya itu random, itu akan menjadi berubah. Jadi metode itu akan menjadi true eksperimen. Karena true eksperimen atau eksperimen murni itu penggunaan samplingnya itu adalah dengan random sampling. Tapi untuk kuasi itu menggunakan purposive. Nah, ini menjadi gambaran bagaimana kita perlu perlu paham betul dengan pendekatan, metode, dan desain, karena nantinya akan menentukan dalam penentuan subjek penelitian. Berikutnya adalah justifikasi instrumen penelitian ya. Biasanya dalam penelitian-penelitian kuantitatif, seorang peneliti itu akan menggunakan alat ukur berupa kuesioner dalam mengungkap variabel yang diteliti seperti itu. Sehingga dalam membuat kuesioner itu tidak bisa hanya sekali jadi disusun oleh peneliti, tapi memerlukan proses judgment angket mungkin dalam bahasa lainnya. Artinya kuesioner ataupun juga angket ataupun instrumen yang kita gunakan untuk mengungkap variabel-variabel yang kita teliti tersebut, itu biasanya perlu dinilai atau ditimbang, di judgment dulu oleh para pakar di bidang keilmuan, oleh praktisi, dan juga oleh ahli bahasa. Karena nantinya ketika sudah selesai proses judgment tersebut, nanti tinggal diuji coba kan kuesioner tersebut. Uji coba di luar populasi, kemudian dari hasil uji coba tersebut, menentukan apakah kuesioner yang kita buat itu dapat dibaca oleh subjek penelitian, dipahami atau tidak, kemudian diuji validitasnya dan diuji reliabilitasnya. Sehingga instrumennya itu sudah memang yang terstandarisasi, yang sudah berdasarkan hasil uji pakar, uji praktisi, uji ahli bahasa, dan juga pengujian secara statistik dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Ini biasanya khusus untuk penelitian kuantitatif ataupun juga mixed method ya, yang menggunakan teknik pengumpulan data sebagai yang utama itu adalah penggunaan kuesioner atau angket. Berikutnya, teknik pengumpulan data lainnya secara dalam penelitian lain bisa disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan ya. Kalau kualitatif biasanya menggunakan wawancara, observasi, ataupun juga studi dokumentasi, atau mungkin juga bisa penelitian-penelitian studi literatur ya. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan khususnya adalah dalam membuat pedoman wawancara. Biasanya pedoman wawancara itu disusun berdasarkan rumusan masalah. Artinya rumusan masalah itu menjadi panduan utama kita dalam merumuskan pedoman wawancara. Sehingga nantinya ketika melakukan wawancara, kita fokus ke pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya adalah untuk menjawab setiap rumusan masalah. Jadi mungkin bisa gambarannya rumusan masalah dianggap sebagai indikatornya, kemudian dari setiap rumusan masalah itu kita kembangkan menjadi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang spesifik, seperti itu. Berikutnya adalah teknik analisis data. Nah, teknik analisis data juga ini menjadi hal yang penting karena nantinya data yang kita kumpulkan itu akan kita olah dengan cara seperti apa ya.
apakah dengan pendekatan Miles and Haberman kalau ke dalam kualitatif, dengan verifikasi data, penyimpulan data dan sebagainya ya, atau mungkin dengan penggunaan statistik parametrik atau non parametrik sesuai dengan kebutuhan yang peneliti itu lakukan, sesuai juga dengan pendekatan yang diambil. Karena dengan teknik analisis data ini kita bisa nantinya mendapatkan hasil jawaban-jawaban dari pertanyaan yang penelitian yang kita cari. Dan terakhir adalah penggunaan kategorisasi data. Ini khusus untuk penelitian kuantitatif, ini perlu dibuat kategorisasi terkait dengan pedoman dalam menginterpretasi hasil penelitian. Misalkan dari hasil penyebaran angket diperoleh data 90, itu artinya apa gitu. Kemudian arti angka 90 itu kan perlu diinterpretasikan ke dalam karakteristik yang sesuai dengan variabel masalah yang kita teliti. Itu adalah kategorisasi data gitu. Artinya tidak selesai hanya dengan nyebar angket muncul angka, tapi selesainya itu adalah ketika sudah bisa kita interpretasikan ke dalam gambaran karakteristik sesuai dengan variabel yang kita teliti. Ada satu hal yang menarik di dalam penggunaan metode penelitian. Saya pernah mengikuti sebuah workshop terkait metode penelitian. Kemudian ada penelitian yang sesuai dengan perkembangan zaman ya. Mungkin kita sudah familiar dengan literatur review ya, penelitian kajian literatur dengan mengkaji literatur dari internet, dari jurnal sebagainya. Ada yang namanya netnografi. Netnografi itu adalah penelitian yang semua data diambil dari internet. Sebenarnya hampir sama dengan literatur review, cuma ini jadi ada karena lebih baru itu karena menggunakan netnografi. Artinya baik data primer, sumber data itu kita ambil dengan mendownload atau mengunduh artikel-artikel dari internet gitu, yang dijadikan sebagai sumber data yang kita teliti, atau mungkin dari menangkap gejala fenomenanya dari internet dan sebagainya gitu. Nah, yang perlu diperhatikan juga di sini adalah tadi ada yang lupa, dalam menyusun kajian pustaka usahakan jangan menggunakan sumber referensi internet ya, khususnya dalam website, laman Wikipedia dan sebagainya, itu usahakan jangan digunakan karena kurang ilmiah seperti itu. Jadi meskipun dari internet ya kita mencarinya adalah artikel-artikel jurnal. Oke, ini terakhir. Bagaimana sih menulis proposal penelitian yang efektif dan persuasif? Gitu. Efektif di sini adalah jelas dan mudah dipahami. Kemudian persuasif itu adalah meyakinkan akan pentingnya penelitian yang kita lakukan gitu. Artinya ada unsur clickbait-nya tuh muncul gitu, sehingga menarik minat pembaca, menarik minat dosen pembimbing dan sebagainya ya. Pertama adalah kita harus menggunakan bahasa yang jelas dan padat, artinya tidak bertele-tele. Hindari penggunaan istilah-istilah atau jargon yang membingungkan ya, yang abstrak ataupun mungkin yang di luar kaidah KBBI atau EYD ya, sehingga terkadang membingungkan bagi pembaca. Ini maksudnya itu apa? Pola pikirnya itu seperti apa? Karena bahasa yang kita gunakan akan menentukan bagaimana cara si peneliti itu berpikir. Ada mungkin mahasiswa yang ketika ditanya oleh dosen pembimbing atau penguji, dijelaskan itu mereka jelas, tapi ketika dituliskan itu membingungkan bahasanya itu. Makanya usahakan sering membaca sehingga kita dapat menangkap kira-kira istilah penggunaan bahasa yang lebih ilmiah yang biasa digunakan dalam karya tulis ilmiah, skripsi, tesis dan sebagainya. Kemudian struktur yang logis. Pastikan alur proposal yang kita buat mengalir dari latar belakang ke metode itu sesuai ya. Jadi tidak bolak-belok yang kita cari tadi, misalkan kita mau mencari pengaruh tapi pakai istilahnya dampak, kemudian metodenya malah kualitatif, kan nggak sesuai. Kalau mencari pengaruh otomatis pakai kuantitatif gitu. Mau mencari peran atau mencari implementasi tapi dengan menggunakan kuantitatif juga tidak sesuai. Artinya strukturnya itu logis. Apakah
kalau dalam penyusunan latar belakang dari umum ke khusus atau mungkin dari khusus ke umum dan sebagainya. Itu kan menjadi gambaran pendekatan yang digunakan juga. Berikutnya adalah gunakan data yang mendukung, data maupun fakta yang relevan, yang terbaru, sehingga dapat memperkuat argumen kita. Akan lebih bagus ketika kita bisa memperkuat dengan hasil studi pendahuluan yang kita lakukan. Kalau di jurusan saya di BKI itu, ketika mahasiswa melakukan studi pendahuluan, meskipun mereka penelitiannya itu kuantitatif, it's okay ketika mereka studi pendahuluannya itu dengan menggunakan wawancara. Yang penting studi pendahuluan itu adalah untuk menangkap gejala awal, ada nggak sih masalah yang yang memang ada di subjek tersebut gitu. Diibaratkan kayak kita mau menyeberang sebuah sungai, kita kan belum tahu kedalaman itu seperti apa. Kita perlu mengecek terlebih dahulu, ini dalam nggak sih sungai ini? Itulah gambaran studi pendahuluan untuk mengecek dalam atau tidaknya masalah yang akan kita teliti gitu. Karena nanti berkaitan dengan tadi novelty, kontribusi secara teoritis maupun secara praktis. Berikutnya adalah menonjolkan kontribusi penelitian. Jelaskan manfaat penelitian bagi ilmu pengetahuan ataupun juga bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah tadi novelty yang kita tawarkan kepada bidang keilmuan kita maupun kepada masyarakat dari hasil penelitian yang kita teliti gitu. Jangan sampai meneliti hanya sekedar common sense si peneliti, tapi juga memang harus berdasarkan dari fenomena di lapangan, fakta di lapangan, maupun secara teoritis gitu. Berikutnya adalah tunjukkan relevansi. Nah, ini adalah kaitkan dengan kebutuhan, tantangan yang ada di masyarakat atau tantangan yang ada di bidang ilmu. Misalkan sekarang masyarakat itu kita hidup di era society 5.0, maka yang digaungkan itu kan digitalisasi ya, literasi digital dan sebagainya. Maka ketika kita ingin meneliti sesuai dengan relevansi zaman ya, teliti dengan melakukan penelitian yang dikaitkan dengan konsep digital gitu. Sehingga akan lebih menarik ya si penelitian yang kita lakukan, terbaru dan sebagainya. Kemudian terakhir adalah menarik dari segi visual dan juga jelas ya, sehingga gunakan format bahasa yang rapi, kemudian sistematika penulisan yang rapi, karena itu juga menjadi bagian dari penilaian yang penting. Terkadang dari sudut pandang dosen pembimbing atau penguji, proposal itu dilihat berdasarkan tampilan visualnya. Ya, ketika misalkan secara margin udah salah, otomatis isinya pun tidak akan jauh berbeda seperti itu ya. Artinya ada efek psikologis yang akan ditimbulkan dari proposal yang kita tulis atau tulisan yang kita buat dari struktur kerapihannya, sistematika penulisannya dan sebagainya. Khususnya juga terkait dengan sistematika pengutipan ya. Jadi pastikan di jurusan teman-teman atau Bapak Ibu semuanya ataupun juga eh, karakteristiknya itu seperti apa? Apakah menggunakan pengutipan dengan APA ataupun juga dengan IEEE ataupun juga dengan body note dan sebagainya, body note atau footnote ya. Kemudian usahakan dalam membuat referensi itu gunakan bantuan alat atau tools ya, misalkan Mendeley, Zotero dan sebagainya. Sehingga ketika akan lebih terlihat lebih profesional proposal yang kita buat seperti itu. Intinya kita perlu mempertimbangkan bahwa secara efek visual itu juga sangat penting, khususnya dalam memberikan efek psikologis bagi penguji pembimbing kita gitu. Karena dari segi tampilannya rapi, otomatis dosen itu akan lebih bersemangat untuk membaca ya. Tapi ketika dari segi penulisan amburadul, kemudian pengutipan pun salah-salah, ya udah itu akan menjadi mood-nya itu akan berbeda dalam memeriksa proposal penelitian yang kita buat. Tapi ketika kita menawarkan dengan rapi, dengan gambaran visualnya itu menarik, dosen pembimbing secara efek psikologis akan lebih termotivasi untuk membaca dan juga lebih mood-nya itu lebih bagus seperti itu. Itu dari sudut pandang dosen pembimbing. Artinya efek psikologis itu menjadi hal yang perlu kita pertimbangkan juga dalam membuat proposal penelitian. Khususnya adalah bagi mahasiswa, karena
proposal yang kita buat itu kan tidak hanya dari sudut pandang si mahasiswa, tapi mungkin ada masukan-masukan dari dosen pembimbing, baik itu dosen pembimbing 1 maupun dosen pembimbing 2, sehingga, eee, bukan hanya dari common sense kita, makanya kita perlu mendukung dengan data-data, teoritis, dan sebagainya. Ketika hanya dari common sense si peneliti kan mungkin ya bisa dengan bebas, leluasa ya. Makanya kenapa antara proposal penelitian skripsi, tesis, dan disertasi itu lebih kaku dibandingkan karya tulis ilmiah lainnya seperti artikel ilmiah. Karena kalau ketika artikel ilmiah kan mungkin ketika di-review itu kan hanya oleh reviewer, tidak ada proses bimbingan selayaknya skripsi, seperti itu. Sehingga dalam penyusunan judulnya pun terkadang lebih lebih fleksibel, lebih leluasa, penggunaan variabelnya pun lebih bebas. Tapi dalam kaitannya dengan mahasiswa, kita harus memahami, khususnya adalah budaya akademik ya, atau mungkin dalam bahasa lainnya itu adalah, apa namanya itu ya, intinya budaya akademiknya itu fokus and scope-nya itu harus sesuai dengan, bidang keilmuan, jurusan masing-masing dan juga terkadang dengan preferensi dari dosen pembimbing yang, eee, kita miliki seperti itu, baik dosen pembimbing 1 maupun dosen pembimbing 2. Itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sharing ya. Saya rasa mungkin ini masih banyak kurangnya, cuma ini hanya sekedar sharing saja bahwa dalam melakukan penelitian itu ada beberapa hal yang mungkin yang harus kita pertimbangkan ya. Khususnya adalah dalam pembuatan judul maupun rumusan masalah, latar belakang, metode, sampai membuat kajian pustaka. Sehingga nantinya proposal yang kita buat itu akan lebih efektif dan akan lebih persuasif. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada, moderator. Baik, terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman materinya dari awal sampai akhir isinya daging. Materi yang disampaikan dengan sangat jelas pastinya sangat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan semua terkait proposal penelitian ya. Oke, mungkin step selanjutnya yaitu bagi teman-teman mahasiswa yang sedang melakukan penelitian ataupun yang sedang mempersiapkan untuk dipahami boleh dikomunikasikan ruang chat ataupun bertanya langsung dengan menyalakan hand terlebih dahulu, kemudian akan saya namanya. Untuk mengefisiensikan waktu, pertanyaan saya batasi dulu hanya untuk 3 pertanyaan. Baik, saya buka untuk sesi tanya jawab ini. Bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan. Boleh untuk saudara Bagus Wahyu Setiawan. Bisa langsung memaparkan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya Pak Bagus Setiawan. Di kampus saya sendiri sebenarnya ini baru awal penelitian ya Pak ya. Dalam artian di bimbingan pertama saya diminta untuk membuat framework rencana penelitian begitu. Menurut Bapak, bagaimana sih gambaran jika kita berencana untuk membuat framework penelitian dari kuantitatif ya? Soalnya dari beberapa sumber yang saya baca itu sebenarnya framework pemikiran ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, karena itu pemikiran dari kita, atau sebenarnya ada batasan-batasan mungkin yang bisa Bapak rekomendasikan terkait framework untuk penelitian kuantitatif itu sendiri. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Boleh langsung dijawab, Bapak? Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Bagus ya tadi. Jadi, bagaimana terkait dengan penyusunan framework penelitian untuk penelitian kuantitatif ya, Mas? Kuan ya, oke. Betul, Oke, Pak. framework itu kan mungkin dalam bahasa lainnya kerangka berpikir ya. Yang mana dengan itu akan memberikan bagaimana gambaran
kerangka pemikiran dari si peneliti sebenarnya, yang disesuaikan dengan metode penelitian yang akan dicari. Betul kata Mas Bagus bahwa framework itu tidak ada yang benar, tidak ada juga yang salah. Karena semuanya kan berasal dari kerangka berpikir dari si peneliti. Kan kita tidak bisa menyamaratakan antara peneliti satu dan peneliti dua. Secara kemampuan berpikirnya kan berbeda-beda. Sudut pandangnya berbeda-beda. Sehingga framework itu akan menjadi relatif ataupun juga tidak ada benar dan salah. Yang benar itu adalah ketika framework itu disesuaikan dengan variabel X, variabel Y yang ingin kita teliti, kemudian biasanya skemanya itu yang akan menjelaskannya itu adalah pendekatan penelitiannya. Apakah menggunakan korelasi atau menggunakan regresi, ataupun juga mungkin dengan menggunakan pendekatan eksperimen. Sehingga nantinya yang benar itu adalah yang ketika disesuaikan dengan pendekatan-pendekatan yang spesifik gitu, sehingga akan memberikan gambaran framework yang lebih jelas gitu. Artinya ya yang pasti adalah dari framework itu kita perlu mengantarkan pembaca itu paham dengan variabel yang kita teliti itu seperti apa. Makanya kalau dalam kuantitatif, hal yang perlu dipahami oleh peneliti adalah dari variabel yang kita teliti itu kita harus paham sampai ke aspeknya. Misalkan contohnya kalau dalam penelitian di bidang bimbingan konseling, misalkan tentang stres akademik, itu kan menjadi variabel masalahnya ya, stres akademik. Nah, stres akademik ini tidak akan dipahami oleh peneliti selama si peneliti itu belum bisa menurunkan variabel stres akademik ke dalam aspek-aspeknya. Jadi, apa sih yang membentuk atau aspek-aspek apa yang membentuk stres akademik? Itu bisa menjadi gambaran kita dalam memahami variabel. Nah, setelah kita paham betul dengan variabel, maka kita perlu paham kita ini mau mencari apa gitu. Rumusan masalah utama kita itu apa? Pertanyaan penelitian itu kita apa? Kemudian cara untuk mencari atau menjawab itu dengan cara apa? Berarti kan kita menggunakannya metode penelitian atau pendekatan penelitian. Sehingga ketika framework dibuat itu ya bisa menjadi lebih sesuai gitu. Atau mungkin di beberapa, intinya gini, kita hidup di era digital ya. Kita tidak akan memungkiri bantuan AI dalam menulis penelitian. Tapi kita tidak sepenuhnya dikendalikan oleh AI. Tapi mungkin kita perlu masukan-masukan AI. Selama misalkan mungkin Mas Bagus punya gambaran kerangka pemikiran, ketika dengan dosen pembimbing terkadang ketika ingin minta konsultasi susah, udah aja coba untuk minta bantuan penggunaan AI untuk memberikan ide kepada kita, kira-kira pemikiran kita ini udah benar belum sih dari segi kerangkanya, sehingga memunculkan ide-ide baru bagi Mas Bagus yang nantinya bisa lebih mudah dipahami oleh pembaca maupun khususnya adalah oleh dosen pembimbingnya. Seperti itu ya Mas Bagus, kurang lebihnya. Baik, Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Pak. Bagaimana untuk Saudara Bagus? Apakah sudah cukup? Sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, pertanyaan dari Febi Dewi Putri, boleh disampaikan? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Pak, bagaimana jika dalam metode penelitian kita menggunakan kuesioner? Nah, pada saat kita menyebar kuesioner, ternyata setelah hasilnya itu ada kekurangan. Apakah kita menambah populasi? Atau bagaimana ya, Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Langsung jawab berarti ya Mbak ya? Boleh Bapak, mangga. Baik, dalam penyebaran kuesioner, khususnya angket mungkin ya, dalam penelitian kuantitatif, kalau mungkin di zaman sebelum era digital, ketika peneliti itu ingin menyebar angket, biasanya
pilihannya itu tidak ada dalam bentuk Google Form, tapi dalam bentuk fisik. Ya, sehingga kita langsung datang ke subjek penelitian. Misalkan mau meneliti tentang variabel tertentu di sekolah, berarti kita langsung dengan siswa, bertemu secara fisik untuk memberikan angket seperti itu. Otomatis kan ketika menargetkan populasinya itu misalkan 500 orang, kita sudah tahu data di sekolah itu ada siswa 500 orang. Kemudian kita datang ke sekolah secara fisik menyebar angket yang diisi langsung dalam bentuk print out mungkin seperti itu. Siswa mengisi 500 orang, lebih terkendali kondisi dalam penyebaran angketnya. Tapi di era digital sekarang dengan mulai hadirnya Google Form ataupun juga platform lain yang menyediakan instrumentasi digital seperti itu, terkadang peneliti kesulitan dalam mengontrol jumlah populasi yang bisa mengisinya. Gitu. Banyak mahasiswa saya yang menargetkan misalkan dia populasi secara data fisik itu ada 200 orang, tapi ketika disebar angket itu hanya mencapai 80 misalkan, tidak sampai ke mencapai populasi yang dibutuhkan. Nah, bagaimana caranya? Apakah kita perlu mendatangi langsung? Secara ideal memang harus ya, ketika kita berbicara bahwa populasinya ini adalah 1.000, maka kita berusaha untuk mencapai populasi tersebut. Artinya proses penyebaran angketnya itu harus lebih dimasifkan kembali gitu. Atau mungkin bisa kita jemput bola langsung datang ke beberapa lokasi subjek penelitian dan sebagainya. Tapi dalam realitanya, ketika misalkan tidak bisa mencapai populasi target, yang sepemahaman saya dari pengalaman yang pernah saya lakukan ketika membimbing, entah ini benar atau salah, artinya teknik samplingnya menjadi berbeda gitu. Yang awalnya itu penelitian populasi dirubah menjadi penelitian sampel. Karena kan dalam metode penelitian, khususnya dalam penggunaan populasi, ketika populasi itu lebih dari 100, maka kita menentukan sampel, mengambil sampel. Tapi ketika populasi itu tidak mencapai 100, maka kita menjadikan total sampling. Artinya kita mengambil sampel jenuh. Kalau misalkan populasinya 1.000, berarti kan kita urutkan jadi sampel, diambil berapa ratus yang nantinya akan menjadi sampel penelitian kita. Tapi ketika target kita tidak mencapai lebih dari 100, ya dengan usaha sebagaimanapun tidak bisa mencapai hal tersebut, mentok misalkan di 99, yang mana hanya kurang 1, tapi kan tetap itu ada persyaratan di bawah dari 100. Berarti kita menggunakan teknik samplingnya adalah penggunaan total sampling atau sampel jenuh. Sehingga yang dirubah ya adalah penggunaan teknik samplingnya gitu. Bukan mengerubah menyebar ulang, khususnya ketika memang tidak memungkinkan lagi ya Mbak Feby untuk menambah jumlah responden yang mengisi angketnya. Selama misalkan masih ada jalan untuk menambah, saya rasa terus diupayakan ya sampai mencapai populasi. Tapi ketika sudah sangat mentok nggak bisa lagi dengan cara apapun tidak berhasil, ternyata ya berarti kita merubah di populasinya bahwa populasi menggunakan total sampling gitu. Kemudian sampel diambil sampel jenuh karena syaratnya apa? Bahwa asumsinya responden yang mengisi itu tidak mencapai atau kurang dari 100, sehingga menggunakan teknik sampling, total sampling. Seperti itu Mbak Feby. Baik Pak, terima kasih. Jadi intinya kita upayakan dulu untuk menambah respondennya untuk mengisi populasi tersebut. Kalau misalnya masih nggak bisa juga, baru kita ubah teknik sampling ya Pak. Iya, betul seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih untuk penjelasannya dan pertanyaannya Mbak Feby. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga bisa disampaikan oleh saudari Maulida Aini Habibah. Oke, baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan pertanyaannya. Isi pertanyaan terkait judul, tadi kan kalau judul sendiri tidak alangkah lebih baiknya kurang dari 15 kata. Mungkin kalau kalau kayak lomba artikel atau karya tulis ilmiah sendiri, itu terdapat tips yang di situ kayak urutannya kayak nama gagasan, lalu selanjutnya inovasi, ide, terus potensinya agar terlihat lebih menarik. Kira-kira
dari proposal sendiri, Bapak terdapat tips yang bisa diterapkan jika untuk menyusun judul proposal. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Maulida. Jadi terkait dalam penyusunan judul, memang ada perbedaan antara kita menyusun judul proposal penelitian skripsi, tesis, dan sebagainya dengan menulis judul untuk artikel ilmiah ya. Kembali lagi bahwa ketika menyusun judul artikel ilmiah itu kan lebih fleksibel. Judul itu bebas diotak-atik oleh si peneliti. Tergantung, makanya bahkan gini, ketika salah satu tips untuk meneliti atau untuk artikel kita ingin publish di jurnal-jurnal Sinta atau jurnal Sinta 2 ke atas ya, atau bahkan mungkin Scopus, judul itu harus panjang dan spesifik. Atau menyebutkan di dalam judul terkait ide-ide atau masalah yang kita teliti ya. Bisa dipotong-potong atau lebih gagasannya itu menjadi lebih dimunculkan gitu. Nah, tapi ketika dalam judul untuk skripsi misalkan, itu biasanya menggunakan parameter pedoman akademik yang berlaku di setiap kampus dan mungkin di setiap jurusan ya. Artinya dalam membuat judul itu, mungkin teman-teman mahasiswa punya pedoman akademik yang rutin setiap tahun kepada mahasiswa diberikan oleh kampus, itu bisa menjadi pedoman dalam menyusun sebuah judul. Sehingga pasti ada parameternya, ada ada semacam template-nya ya, yang bisa kita gunakan. Sehingga keleluasaannya itu menjadi lebih kaku ya kalau dalam skripsi itu, karena biasanya mengikuti budaya akademik atau pola pikirnya itu sesuai dengan yang gaya selingkungnya ya. Gaya selingkungnya itu menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pasti adalah dalam judul itu kita harus memunculkan masalah penelitian. Masalah penelitiannya itu kan dalam bentuk variabel yang kita teliti. Itu harus jelas sih. Kemudian juga gunakan kata-kata yang memang kata kerja yang menunjukkan kita itu mau mencari apa gitu, yang spesifik sesuai dengan pendekatan penelitiannya. Apakah mau mencari implementasi, ataukah mau mencari dampak, mau mencari pengaruh, mau mencari hubungan, mau mencari efektivitas, itu kan bisa dimunculkan dalam judul. Sehingga memperjelas arah penelitian kita. Gitu. Kemudian, bisa dimunculkan juga unit analisis data atau subjek penelitian yang kita targetkan itu siapa. Gitu. Sehingga lebih jelas, lebih spesifik. Misalkan menjadi hubungan antara variabel X dan variabel Y terhadap subjek Y misalkan ya, sehingga lebih spesifik, jelas bahwa judul ini itu masalahnya ada, kemudian jelas ini mau mencari apa, karena di penggunaan kata kerjanya itu sudah jelas apakah ini menggunakan implementasi dan sebagainya. Dari penggunaan kata kerja itu juga itu sudah menggambarkan terkait dengan pendekatan yang akan digunakan. Selain itu juga ini dari masalah ini kira-kira targetnya siapa, maka perlu memunculkan di dalam sebuah judul itu ya siapa subjek penelitian kita. Kemas dalam kata yang lebih singkat gitu. Misalkan pada siswa kelas berapa atau mungkin pada remaja di kota Cirebon dan sebagainya. Tapi kan nanti secara lebih jelasnya itu sebenarnya subjek itu bisa kita jelaskan lebih panjang lagi di populasi gitu. Artinya tidak semuanya dimunculkan di dalam judul. Kenapa judul harus singkat? Karena ya nantinya ketika untuk lebih memahami siapa misalkan subjek populasi kita, ya nanti bisa dijelaskan lagi dalam populasi ataupun juga mungkin bisa lebih diperjelas lagi dalam metode penelitian. Intinya seperti itu ya, kenapa judul itu harus spesifik, meskipun mungkin Pak ini judulnya itu saya penggunaan katanya itu panjang Pak, misalkan lebih dari 15 gimana ya, usahakan ya tidak melebihi itu ya. Tapi ketika memang tidak bisa ya nanti sisanya itu dijelaskan secara lebih jelas di bab, entah itu di bab 2 ataupun juga dalam hal metodenya. Yang pasti dalam judul itu akan menangkap pertama masalahnya,
kedua mungkin secara teoritisnya variabel apa yang diteliti, dan terakhir adalah metodenya, tergambarkan di dalam sebuah judul tersebut, metode dan juga populasinya. Seperti itu, Mbak Maulidah. Baik Pak, terima kasih sangat menjawab. Baik, terima kasih untuk penjelasannya dan pertanyaan dari Mbak Maulida. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak, dari Saudari Nurhaliza. Bagaimana sih cara membuat abstrak di jurnal? Baik, bagaimana cara membuat abstrak? Dalam membuat abstrak itu bisa mengikuti pedoman IMRAD. IMRAD, IMRAD. IMRAD itu pertama introduction, M-nya itu adalah method, RAD-nya itu adalah result and discussion. Artinya dalam abstrak itu kita harus bisa menjelaskan introduction-nya berupa tujuan penelitian kita itu apa, atau mungkin dasar yang atau landasan yang melandasi penelitian. Misalkan penelitian ini berlandaskan permasalahan apa, misalkan ya, itu menjadi introduction-nya. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan rumusan masalah utama, apa yang ingin dijawab. Jadi biasanya cukup merumuskan masalah satu aja, rumusan besarnya. Kalau ketika misalkan judulnya adalah efektivitas, ya berarti rumusan masalahnya adalah dalam penelitian ini akan mencari efektivitas tentang apa gitu ya, variabel X terhadap dalam meningkatkan variabel Y. Intinya introduction itu menjelaskan tentang landasan masalahnya, kemudian bisa juga ditambahkan baik itu tujuan masalah dan juga pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Kemudian berikutnya adalah metode. Metode ini perlu disebutkan pula dalam abstrak. Metodenya terkait, tentu tidak semua metode penelitian dimasukkan ya. Biasanya secara standar menjelaskan tentang pendekatannya apa, metodenya apa, desainnya apa, atau mungkin bisa juga ditambahkan dengan populasinya itu ke siapa, subjeknya siapa, kemudian pengambilan data yang utama itu apa, sampai nantinya penganalisisan data. Jadi dikemas secara singkat tentang metode yang pasti memuat tentang pendekatan, kemudian sumber data, populasi, ataupun juga teknik analisis data sampai ke pengumpulan data. Tapi di beberapa artikel ilmiah, terkadang dalam abstrak pula dalam bagian metode itu perlu dijelaskan, khususnya yang kuantitatif, itu perlu ditambahkan juga penggunaan instrumen. Misalkan dalam abstrak itu disebutkan bahwa menggunakan instrumen apa yang sudah diuji validitas dan reliabilitas dengan skor berapa. Artinya perlu dimasukkan dalam abstrak, ditambahkan dalam metode tersebut gitu. Intinya ukurannya, patokannya adalah IMRAD, Introduction, Method, Result, and Discussion. Result berarti tentang hasil penelitian yang kita peroleh, seperti apa gambarannya, sampai nantinya diperkuat dengan discussion kita, pembahasan. Nah, pembahasan di sini khususnya yang berarti berdasarkan analisis ya, bukan berdasarkan kutipan-kutipan yang kita buat. Intinya apa yang hasilnya itu seperti apa secara resultnya itu, kemudian ditambahkan analisis menjadi bagian dari discussion kita gitu. Itulah menjadi struktur abstrak yang biasanya baku ya. Introduction, method, result, and discussion. Tentunya kata kunci itu dalam beberapa artikel ilmiah atau jurnal, ada jurnal yang kata kuncinya itu gak apa-apa sama dengan judul. Jadi ketika judulnya itu variabel X dan variabel Y, maka kata kuncinya adalah variabel X dan variabel Y. Tapi ada di beberapa jurnal, kata kunci itu harus berbeda dengan variabel. Jadi dari penelitian kita itu, berarti kita harus mencari kata-kata kunci lain selain dari variabel yang kita teliti. Harus bisa memunculkan itu ya, seperti itu. Artinya kita harus memahami betul gitu dari penelitian kita sehingga dikemas dalam abstrak, kemudian memunculkan
istilah-istilah apa yang bisa dijadikan kata kunci, keyword-keyword baru yang nanti bisa diperkuat di dalam abstrak tersebut. Sehingga lebih menarik nanti dalam pembuatan penyusunan abstrak. Oke, seperti itu mungkin Mbak Nurhaliza ya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Sudah cukup? Baik, mungkin cukup ya. Terima kasih untuk Pak Bambang Setiawan. Selanjutnya menginjak sesi selanjutnya yaitu foto bersama. Namun sebelum itu saya izin menginformasikan kepada seluruh peserta webinar, selain mendapatkan ilmu baru yang sangat bermanfaat ini dan sertifikat gratis, teman-teman juga mendapatkan peluang publikasi gratis, tidak ada biaya sepeser pun dengan syarat dan ketentuan yang akan saya bacakan. Yang pertama, artikel dikirim melalui email PT Kolaborasi Teman Menulis, temanmenulis.com@gmail.com, nanti akan di-share di grup. Yang kedua, naskah harus sudah di template jurnal dengan tingkat plagiasi maksimal 20%. Untuk template jurnalnya juga nanti akan di-share. Kemudian yang ketiga, pastikan sudah follow Instagramnya @temanmenulis@official. Yang keempat, naskah yang layak publish akan diberikan LOA maksimal 1-2 minggu. Yang kelima, tahap submit hingga publish 100% gratis. Dan yang terakhir, naskah akan diterbitkan di Jurnal Nasional ISSN, Jurnal Terakreditasi Sinta, dan Jurnal Internasional Terindeks Copernicus, tentu disesuaikan dengan kualitas naskah teman-teman. Untuk publikasi gratis ini hanya 10 naskah terbaik pilihan kami. Mengingat sesi selanjutnya yaitu foto bersama, teman-teman dimohon untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Satu. Baik. Sudah siap ya? 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Kali lagi ya, teman-teman. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak atas partisipasinya yang luar biasa. Teman-teman mahasiswa semua yang saya hormati dan saya banggakan, acara demi acara yang kita lalui. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bernilai ibadah dan menambah wawasan kita untuk lebih semangat lagi dalam menyelesaikan proposal penelitiannya. Akhir kata, saya selaku MC dan moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh peserta webinar jika selama acara berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak. Izin live ya. Iya, Bapak, terima kasih banyak, Bapak. Grup WA ya presensinya ya, Kak. Ya, sudah di-share. Izin keluar, Kak. Assalamualaikum. Ya, makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Terima kasih ya, Kak ya. Jadi keluar, Pak. Terima kasih, Kak. Izin keluar. Juga.